lanjutkan Bapak Ibu ke tadi istilah-istilah tadi akan mendasari Bapak Ibu sekalian ya. Setelah memasuki dunia kepabeanan, kita tadi mengenal ada daerah pabean, kemudian ada kawasan pabean. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sarana pengangkut itu mau ngangkut kontainer, bawa barang ekspor impor harus ke kawasan pabean. Jadi Bapak, misalnya Bapak orang kaya banget nih ya, rumahnya dekat pantai gitu. Besar banget kapal bisa masuk. Nah, dari luar bawa barang masuk ke rumah Bapak. Nah, boleh nggak? Nah, itu pidana di bidang kepabeanan, Pak, pidana penyelundupan. Nanti Bapak bisa terkena pidana nanti ya, di pasal 102 tentang pidana impor. Ya, karena orang tidak melewati kawasan pabean dalam proses ekspor impornya. Ya. Nah, kita di bab 2 akan belajar mengenai kewajiban pabean dan tanggung jawab bea masuk. Ya. Siapa saja nanti yang bertanggung jawab terhadap proses ekspor impor itu Bapak ya. Nanti kita ada satu pemenuhan kewajiban pabean, kemudian tanggung jawab bea masuk itu ke siapa, kemudian tarif dan nilai pabean. Nah, pemenuhan kewajiban pabean tadi Pak hanya dapat dilakukan di kantor pabean. Kalau ada soal Pak ya, jawabannya adalah kantor pabean Pak. Atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Nanti kita juga akan belajar tentang pemberitahuan pabean itu apa. Kalau kantor pabean udah tahu tadi Pak ya, kantor pabean itu tempat kantor-kantornya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ya. Nah ini Bapak tanggung jawab bea masuk. Selama atau sejak bongkar di kawasan pabean. Kalau pengusaha tempat penimbunan Pak, tanggung jawabnya adalah sejak timbun di TPS atau TPP. Nah itu tanggung jawab bea masuk. Kalau misalnya barangnya hilang Pak di TPS, maka yang bertanggung jawab adalah pengusaha tempat penimbunannya TPS-nya. Nah, tadi ada pertanyaan juga Pak, kapan importir bertanggung jawab? Ya. Kapan importir bertanggung jawab terhadap bea masuk Bapak? Itu jawabannya adalah sejak pengajuan pemberitahuan pabean impor. Nah, silakan Bapak dicoret-coret di pasal 30 Pak. Ya, pasal 30 Undang-Undang yang punya stabilo silakan dicoret. Jadi importir bertanggung jawab terhadap bea masuk itu sejak kapan misalnya? Maka jawabannya adalah sejak pengajuan pemberitahuan impor. Sejak pengajuan pemberitahuan impor. Kalau tadi kita ulang lagi, kalau sejak ditimbun di TPS, maka pengusaha TPS itu bertanggung jawab. Kalau sudah dipindah ke TPP, ya TPP yang bertanggung jawab, gitu ya. Kalau mengangkut sejak bongkar di kawasan pabean. Nah, ini terkait tarif dan nilai pabean, Bapak Ibu. Tarif dan nilai pabean, ya. Nanti di pasal 17A ya Bapak, 17A nanti Bapak bisa coret-coret ya. Kita akan mengenal istilah pre-entry classification dan valuation ruling. Jadi ini adalah metodologi yang berlaku di best practice di dunia Pak ya. Nah kita meratifikasi di undang-undang kita ada namanya pre-entry classification. Kalau apa sih pre-entry classification Bapak? Jadi kalau nanti Bapak Ibu impor ya, biasanya sering dinotul Pak ya. Lah tarifnya bukan ini Pak, tarifnya salah Pak. Nah, supaya kejadian itu enggak terjadi Bapak, Bapak bisa mengajukan namanya pre-entry classification. Bapak bawa barangnya, ya, bawa barang-barang sebelum impor ya Pak, sebelum kedatangan barang sebelum impor nih, nah, Bapak bawa barangnya datang ke kantor pusat Pak, di gedung Kalimantan nanti di bawah, Pak ajukan namanya pre-entry classification. Nanti keluar satu surat produk namanya PKSI Pak, PKSI ya. PKSI itu pemberitahuan klasifikasi sebelum impor. Jadi akan ditetapkan oleh kantor pusat Pak ya. Direktorat Teknis akan menetapkan bahwa barang ini HS-nya, HS code-nya ini. Nah, jadi kalau Bapak nanti ngimpor tinggal ditempelkan itu Pak di PIB-nya ya, disubmit
disampaikan di sana. Nanti pejabat di kantor itu Pak, ada PFPD atau seksi Pabean, dia tidak akan menotul namanya, tidak notul. Ini preentry. Pak Ya, Untung, mohon maaf mau tanya Pak. Ya silakan Pak. Itu Pak, PK Pak? Reza Pak dari Semarang Pak. Ya, gimana Pak Reza? Itu tadi PKSI, kalau kita udah dapat PKSI dari pusat, ada masa berlakunya nggak Pak? Berapa lama gitu? Biasanya ada Pak di bawahnya Pak ya. Oh gitu. Itu ada keterangannya Pak situ. Oh iya. Berapa lama? Enggak semuanya. Dan nanti ada syaratnya Pak. Oh iya Pak. Syaratnya barangnya harus sama yang diajukan nih. Iya Pak, pasti Pak itu Pak. Barangnya diajukannya apa, diimpor lain. Nah itu Bapak. Siap. Baik ya Pak. Oke, makasih Pak. Ya. Itu terkait dengan barangnya. Nah, kalau terkait dengan nilai pabean, nanti seru Pak ya. Saya kebetulan PFBD di Pak ya, koordinator. Jadi teman saya ada 100 orang lebih ya, selevel 4 itu. Ada terkait nilai pabean dan klasifikasi ini makanannya atau kesehatannya PFBD tiap hari Pak. Nah, kalau terkait nilai namanya valuation ruling. Nanti seru Pak. Jadi nilai pabean itu ternyata nggak segampang yang kita bayangkan ya. Kalau berdasarkan artikel 7 GATT ya, custom valuation ya, di artikel 7 General Trade on Tariff, Agreement on Trade and Tariff itu. Nah, artikel 7-nya membahas tentang custom valuation. Nah, nanti Bapak nanti ada pelajaran khusus ya, nanti ada pelajaran nilai pabean. Ternyata invoice yang Bapak sampaikan untuk impor ya, itu bisa di-adjust semacam ya, nanti ada royalti, ada ASIS ya. Kemudian apa ada lagi Pak? Royalti, ASIS, ada yang keuntungan dikirim kembali, proceed namanya Pak ya, keuntungan dikirim hasil penjualan dikirim ke luar negeri ke supplier, ada proceed, ada freight, kemudian ada insurance. Nah ini asik pelajaran. Nah itulah nanti yang akan menjadi ujian paling Pak seru di ujian tertulisnya ya, yang essay bukan yang multiple choice. Yang essay nanti Bapak akan belajar tentang nilai pabean. Jadi CIF-nya berapa, ditambah proses, asid, nah, ASIS, dan sebagainya. Ya. Nah ini Bapak sekalian, ini tarif dan nilai pabean. Nah, berikutnya, Bapak setelah dapat ini bisa mengajukan pemberitahuan impor. Ya. Mengajukan pengajuan pemberitahuan impor. Pertanyaannya Pak, Bea Cukai itu punya wewenangan berapa lama sih menetapkan pemberitahuan impor Bapak Ibu? Ada pertanyaan gitu jawabannya berapa? Ini 30 hari ya, sudah dijawab. Ini di pasal 16 ayat 1, Bapak bisa cari di situ, dicoret-coret ya, pasal 16 ayat 1. Pejabat Bea Cukai ini mempunyai kewenangan 30 hari setelah Bapak submit. Ini untuk yang namanya self assessment. Nah, ya Pak ya. Self assessment. Jadi Bapak ngitung sendiri KS-nya, Bapak ngitung sendiri berapa biaya masuknya, BPH, BPN-nya, PNBM, baru Bapak setorkan ke banknya. Nah setelah itu Bea Cukai punya kewenangan 30 hari. Di pasal satunya itu menyebutkan sebelumnya juga bisa Pak, sebelum mengajukan Bea Cukai punya kewenangan namanya official assessment. Official assessment itu Bapak yang menetapkan pejabat. Jadi ada dua Pak ya, sebelum memberitahukan atau 30 hari sejak pemberitahuan ini, Bea Cukai bisa punya kewenangan. Contohnya apa Pak yang official assessment barang kiriman. Barang kiriman untuk sementara ini official assessment ya. Pejabat Bea Cukai yang menetapkan. Kalau yang normal di Tanjung Priok pakai kontainer ya, itu PFBD atau seksi pabean punya kewenangan 3 hari. Setelah itu apa Bapak sudah tenang Pak? Wah, sudah dapat SPPB Pak. Nah, SPPB apa Bapak Ibu? SPPB? Perintah pengeluaran barang. Pengeluaran barang ya belum. Lengkapnya Pak, lengkapnya? Surat pemberitahuan. Perintah pengeluaran barang. Pengeluaran barang. Pemberitahuan pengeluaran barang.
Ya, pengeluaran barangnya betul, depannya banyak yang salah. Ada yang perintah, ada Memberitahu. yang perintah. Pemberitahuan. Memberitahuan. Surat pemberitahuan penetapan barang. Ya, yang banyak yang salah, yang benar ini. Ini. Nah, coba saya coret-coret. Oke, saya lanjut dulu deh. Jadi yang benar surat persetujuan. Nah, surat persetujuan pengeluaran barang. Ya, bukan perintah, bukan pemberitahuan ya. Surat persetujuan pengeluaran barang SPPB. Jadi Bea Cukai setuju untuk mengeluarkan barang. Nah, setelah SPPB Bapak udah tenang atau deg-degan Pak sebagai importir? Kalau sudah ngajuin surat cintanya BC20 PIB dijawab SPPB, ternyata Bapak Ibu ternyata masih mohon di-mute dulu. Nggak apa, biar seru sih. Kalau sudah jawab di-mute dulu. Ya, biar nggak feedback. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu setelah SPBB ternyata Bapak masih deg-degan Pak ya. Karena di pasal 17 Bapak ya. Bapak bisa coret-coret. Kita masih punya kewenangan, namanya kewenangan Dirjen. Pak, Dirjen itu bisa menetapkan lagi Pak 2 tahun. Nah, di pasal 17 Bapak bisa coret-coret ya. Ini pasal 16 Bea Cukai pejabat Bea Cukai 30 hari. Setelah SPPB Pak, barang sudah keluar, Bapak sudah jual. Ternyata keluar ada tagihan lagi. Waduh, ada ibu-ibu yang marah-marah waktu, Pak, barangnya udah SPPB Pak, jalur hijau keluar. Sudah saya jual, ada tagihan dari Bea Cukai Pak, katanya HS-nya salah, nilainya salah. Nah ini Pak, menggunakan kewenangan Dirjen. Nah, Bapak dicoret-coret pasal 17 ya. Pasal 17 itu penetapan pejabat Bea Cukai. Yang 30 hari penempatan pejabat Bea Cukai. Ya, yang 2 tahun, pasal 17, Dirjen masih bisa menetapkan. Nah, menetapkannya pakai apa Pak? Kok bisa-bisanya gitu? Nah, Bapak di pasal 17 ini, Dirjen mempunyai kewenangan untuk melakukan penetapan kembali atas tarif dan nilai pabean menggunakan namanya penul Pak, penelitian ulang. Jadi dokumen Bapak dicek lagi Pak. Kemudian yang kedua bisa menggunakan namanya audit. Namanya audit Pak. Jadi nanti Bapak bisa diaudit dan juga bisa di penul atau di penetapan. Kalau yang penetapan pejabat Bea Cukai, ya Bapak Ibu, kalau yang penetapan pejabat Bea Cukai, ini produknya adalah yang nanti akan ikut ujian di pengadilan pajak Pak ya. Produknya di sini namanya SPTNP. Nah, SPTNP, kalau Dirjen nanti ditambah IK Pak. SPK, sorry, ini kalau di sini sudah SPK TNP. Nah, jadi kalau di surat penetapan, ada yang tahu artinya Pak SPTNP? Surat penetapan tarif dan nilai pabean. Pak Frenda mantap ya, Pak. Tapi kurang, kok Pak Frenda, siapa tadi? Sorry. Tapi kurang satu kata, ada 2 kata. SPTNT. SPTNP, P Pak. Sudah benar tadi, cuman ada kurang kata, 2 kata. Surat pemberitahuan tarif nilai pabean, Pak. Nah, ya. Agak salah ya. Yang benar surat penetapan tarif dan atau. Nah, ditambahi dan atau nilai pabean. Jadi ada kata dan atau Pak. Jadi bisa ditetapkan tarifnya, bisa ditetapkan nilai pabeannya, ya. Dan juga bisa dua-duanya Pak. Notulnya bisa dua-duanya. Nah, jadi begini Pak. Ya. Biar jelas Pak ya, saya coba di sini.
Ini ada yang masuk jadi agak mengganggu monitor. Ya. Baik, jadi gini Pak tadi, biar jelas ya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu tadi masuk di kawasan Pabean, ya kan? Masuk di kawasan Pabean di Tanjung Priok, Bapak submit dokumen. Nah, contohnya 20, BC20 itu PIB Pak ya, PIB. Nah, kewenangan pejabat tadi Pak di pasal 16 ya kita mempunyai kewenangan 30 hari Pak sejak submit di sini Pak. Nah, kita mempunyai kewenangan 30 hari di sini. Sejak submit kita punya 30 hari. Nah, kalau ada notul namanya Pak, nota pembetulan, Pak tarifnya salah. Nilai pabeannya kurang. Nah, ini keluar namanya SPTNP ya. Nah, nanti di pasal 17 Pak, itu kewenangannya Dirjen. Nah, Dirjen punya kewenangan lagi dari sini Pak. Nah, waktunya ditambah 2 tahun. Nah, keluarlah namanya Pak, SP tambahin K. Ada yang tahu Pak, K singkatannya apa? Ada yang tahu K? Surat Kembali Pak. Iya, surat penetapan kembali. Ya, jadi yang sini ditetapkan kembali Pak. Nah, ini kemarin di pengadilan pajak jadi rame ya Pak, tentang kata-kata kembali, tarif dan atau nilai pabean. Nah, ini lewatnya adalah audit nanti di pasal 17 Pak, dan atau penul ya, lewat penul, penelitian ulang. Kalau ini oleh PPD Pak yang 30 hari. Ya, 30 hari ini PPD. Ini Bapak di sini. Tarif dan nilai pabean. Nah, kenapa tarif dan nilai pabean Pak? Bapak bisa lihat di sini. Sebenarnya kita belajar undang-undang dan sebagainya, Bapak ini Bea Cukai punya kepentingan ini Pak. Nah, pengen nagih ini. Nah, Bea Cukai. Rumusnya apa Pak? Nah, di sini adalah persentase biaya masuk. Bukan persentase ya, nanti bisa tarif ya. Tarif. Nah, karena dia bisa ad valorem dan bisa spesifik nanti. Jadi di sini adalah tarifnya nanti. Tarif BM dikali apa Pak? CF ya, dikali dengan nah ini NDBBM. Nah ini. Tadi di pasal 16 dan 17 Pak, kita berkepentingan dengan ini tarif, bisa dinotul, kemudian nilai pabean ini Pak. Nah, ini tarifnya biaya masuk. Tarifnya dari mana? Ada cap menterinya nanti Pak, dan dikodifikasi nanti di namanya BTKI. Nah ini Bapak akan belajar ini nanti. Nah, Bapak akan belajar ini Bapak. Ini seru juga, seru Pak ya, karena Bapak harus mencari satu dari hampir 10.000 Pak ya. Mencocokkan satu barang ke 10.000 kayak mencari istri ya, dicocokkan di sini ya. Nah, CIF ini nilai pabean, nanti ada pelajaran sendiri nilai pabean pasal 15 ya, nilai pabean. NDBBM apa Bapak Ibu? Ini adalah kurs ya, ditetapkan oleh Menteri Keuangan tiap Selasa, Rabu ya, berubah di situ. Nah, ini juga nanti kalau keluar di soal Bapak ya, kalau tarif biaya masuk itu tidak ada denda. Tidak ada dendanya Pak. Kalau CIF Bapak Ibu? Ada dendanya kah? Kalau salah Bapak? Denda Pak. Dendanya berapa Pak? Maksimal 1000%. Nah, iya Pak ya. Ini mungkin denda paling kejam di dunia. 100% sampai 1000%. Nah, Bapak lihat di pasal 16 ayat 4. Nah, di sini ada Pak. Bapak nanti dicoret-coret. Di pasal 16 ayat 4 dendanya adalah sampai 1000%. Nah, itu ya. Ini kita berkaitan dengan slide tadi ya, kita jelaskan di sini. Jelas Pak ya, kita belajar nanti ini di salah satu ujian Bapak, saya nanti ngitung biaya masuk, PPN, PPH, PPN, kemudian tarif biaya masuk dikali CIF dan NDBBM kursnya. Oke. Kita lanjut ke slide lagi ya. Nah, ini dari ini Pak ya, 2 tahun penetapan Dirjen. Oke.